Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisnaditya. Saya dari Prodi PTI Universitas Rohania akan menjelaskan tentang etika profesi teknologi informasi. Yang pertama, informasi apapun yang didapat dari teknologi informasi yang digunakan harus digunakan dengan bertanggung jawab. Harus mengedepankan aspek menghormati martabat, asas pemanfaatan berkeadilan, tujuan dan aspek kerahasiaan. Namun, pada kenyataan yang hari ini yang kita lihat, peneliti maupun perusahaan tidak memperhatikan hal tersebut. Ini menjadi kekhawatiran bagi pihak yang aktif menggunakan teknologi, karena sudah banyak contoh penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disinilah peran tim penjagaan etika dalam bidang teknologi informasi. Etika profesi teknologi informasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya. Contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi diantaranya adalah tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain, tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain, tidak mengintipkan orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, dan yang terakhir tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Dan ini juga ada beberapa fungsi dari adanya fungsi kode etik profesi dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama tuh memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol bagi masyarakat profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar profesi tentang hubungan etika. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran etika profesi dalam dunia teknologi informasi. Yang pertama tuh sering adanya pembajakan software, di mana pembajakan software adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah, atau dapat diartikan dengan penduplikasian data dengan memperbanyak data tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua adalah pembajakan film dan lagu. Kalian pernah nggak download lagu atau film video dari internet itu kan? Pasti di situ ada tulisannya hak cipta tentang pembuatnya. Jadi hak cipta itu berlaku karena mengambil file berhak cipta tanpa membayar suatu uang kepada pemilik hak cipta yang sah termasuk ke dalam tindakan pencurian. Tentu saja ini adalah tindakan tidak beretika di dalam dunia modern seperti sekarang ini. Yang ketiga itu ada copy paste atau artikel dari internet. Copy paste artikel dari internet tanpa mencantumkan sumber juga merupakan sesuatu yang tidak berlaku di masa sekarang ini, karena artikel yang ditulis dengan susah payah disalin dengan mudah tanpa memberikan kredit berupa link rujukan. Tentu saja penulis menjadi sangat tidak dihargai sama sekali. Hal tersebut termasuk pencurian hasil kekayaan intelektual asing seorang. Yang keempat, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Makin banyak teknologi, jadi video, artikel, semua berita-berita gampang diakses oleh masyarakat. Hal tersebut semakin sering terjadi belakangan ini, dan ini disebabkan oleh mudahnya akses semua orang di media sosial, pesan broadcast, pada aplikasi chatting, dan lain-lain. Yang keenam, 5, 6, dan selanjutnya itu dan lain-lain ya. Seperti spam, bullying, dan penyebaran berita hoax. Itu sering terjadi di sekitar kita. Ini ada video pesan bagaimana cara atau etika kita dalam berinternet. Silakan dilihat. Terima kasih.
Gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.